Halo lur, sedulur, kembali lagi bersama I am Aris di sini. Kali ini kita akan membahas film gelut-gelutan lagi ya lur, yaitu film Undisputed 3 Redemption. Film semi bela diri campuran ini dirilis pada tahun 2010. Bercerita tentang Yuri Boyka, yaitu petarung yang hendak mengembalikan kehormatannya setelah kekalahannya dari Iceman. Bagaimana perjuangan Boyka dalam menggapainya dengan kondisi kakinya yang telah patah. Oke, sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa subrek ya lur. Setelah kekalahan dari Iceman hingga membuat kaki kanannya patah, Boyka kini harus hidup sebagai napi rendahan. Sementara itu, Gaga sekarang sudah memiliki jagoan baru bernama Vladimir Saikov. Seusai pertandingan, Gaga dan Markov melewati Boyka yang tampilannya sudah seperti gembel hingga membuat Gaga tidak mengenalinya. Suatu pagi Boyka diberitahu kalau permohonan pembebasan bersyaratnya ditolak dan menimbang besarnya kejahatan yang dia lakukan. Setidaknya dia akan mendekam di Cholnya Cholmy untuk 15 tahun ke depan, sampai dibolehkan mengajukannya lagi. Sambil menelaah keputusan itu, dia melatih kaki kanannya lagi. Lalu Gaga mendatanginya dan menawarkan perlakuan eksklusif untuknya. Tapi Boyka menolaknya. Boyka lebih memilih Gaga membiarkan dia kembali bertarung di atas ring. Gaga bagai tak percaya mendengarnya. Baginya itu sama saja membiarkan Boyka untuk bunuh diri. Bertarung dengan satu kaki melawan Saikov yang saat ini merupakan petarung terbaik adalah hal yang mustahil bagi Boyka. Boyka yang pantang menyerah tetap melatih kaki kanannya setiap hari. Di pertandingan babak eliminasi terakhir kompetisi, Saikov dan lawannya akan merebutkan satu tempat di babak pertama dan mewakili seluruh penjara di Rusia. Saikov dengan mudah mengalahkannya dan didaulat menjadi pemenangnya. Namun, tiba-tiba Boyka datang menyiramkan air ke arahnya dan kemudian Boyka naik ke atas ring untuk menghajarnya. Boyka pun kembali menjadi pemenang. Setelah itu Boyka dipindahkan dari Cholnya Cholmy ke penjara kelas kakap di Georgia bernama Lapas Gorgon. Di sana adalah tempat diadakannya babak utama kompetisi Space. Garaga yang merupakan salah satu penyelenggaranya juga sudah tiba di Georgia. Dia pun bertemu dengan rekan penyelenggaranya juga sudah tiba di Georgia dengan rekan mafianya yang bernama Varnati asal Amerika. Singkat cerita, kepala lapas Gorgon yang bernama Kus sedang menyambut para kontestan VSG. Kita diperlihatkan satu persatu kontestan memperkenalkan diri, dimulai dari Jerilan asal Korea Utara, Andrei Krait asal Kroasia, Petros Mavros asal Yunani, Jean Dupont asal Prancis, Yuri Boyka asal Rusia, Rodrigo Silva asal Brazil, Turbuaka Jones asal Amerika, dan yang terakhir Quinones, jagoan tuan rumah asal Kolombia. Setelah itu, Pak Kus memberitahu kalau di sini tidak akan ada yang mendapat perlakuan khusus. Tiba-tiba Turbo mencela dan menghinanya. Pak Kus pun menunjukkan kekuasaannya di Gorgon dan membuat Turbo berlutut. Lalu mereka dipindahkan ke sel masing-masing. Kemudian kita diperlihatkan Gaga dan Varnati mendatangi perjamuan para mafia yang diadakan oleh Rezo sebagai tuan rumah. Rezo berterima kasih pada mereka yang telah mengirimkan para petarung terbaiknya di kompetisi Space ini.
Para petarung mendapat jatah latihan masing-masing 1 jam per hari. Tapi sebelum itu mereka dibawa ke pertambangan batu dan disuruh memecahkannya. Turbo yang orangnya selengean tidak tahan bekerja seperti itu. Lalu dia mencari gara-gara dengan Boyka yang berada di depannya. Para sipir pun mengancamnya kalau mereka hanya boleh bertarung di atas ring. Tiba-tiba Turbo menunjuk ke satu arah, ternyata ada Raul yang sedang leha-leha di kursi santainya. Kita diperlihatkan Boyka mulai berlatih dengan samsak tinju. Kemudian Turbo datang dan latihan beban sambil ngejek Boyka. Sedangkan Rahul yang sedang gelisah didatangi Pak Kus. Dia pun diberikan sebuah kotak untuk menenangkannya dan ternyata isinya adalah narkoba. Raul bahkan mendapat perlakuan khusus dalam latihan. Dia diberikan lawan untuk latihan tanding. Singkat cerita, akhirnya putaran pertama kompetisi Space dimulai. Para penjudi mulai bertaruh untuk jagoannya masing-masing. Dan pertandingan pertama akan mempertemukan Petrus Marvels dengan Andrigo Silva. Pertandingan pun segera dimulai. Andrigo Silva berhasil menjadi pemenangnya. Lalu pertandingan kedua mempertemukan Turbo dan Andre Crates. Turbo memenangkan pertarungan itu berkat kekuatan lengannya. Dan akhirnya pertandingan ketiga, Boyka akan bereaksi melawan jagoan Prancis yaitu Jean Dupont. Akhirnya Boyka juga memenangkan pertandingan itu. Namun seusai pertandingan dia berjalan dengan terpincang-pincang. Pertandingan terakhir mempertemukan Raul dengan Jerry Lam. Jerry yang memiliki proporsi tubuh paling kecil tidak mampu mengimbangi Raul dan akhirnya kalah. Mereka yang kalah telah dijanjikan akan dipulangkan ke lapas asal mereka. Namun setelah diturunkan di tengah jalan, mereka malah dieksekusi di tempat itu. Para petarung yang tersisa disuruh bekerja di tambang dan kecuali si Raul yang bersantai membaca bukunya. Turbo lagi-lagi mengganggu Boyka dan Boyka yang sudah jengkel langsung memukulnya. Kali ini para sipir tidak melerai mereka. Kita diperlihatkan Boyka dan Turbo berkelahi disaksikan para napi dan sipir dengan sebuah rantai yang mengikat kaki mereka. Dan setelah dirasa cukup, para sipir pun memisahkan mereka. Mereka pun dihukum di dalam kurungan tunggal. Turbo yang super bawel terus mengajak Boyka bicara. Boyka sendiri sedang merasa sakit di kakinya yang tiba-tiba kambuh. Kemudian Gaga dan Farnati pun menemui Boyka dan Turbo. Mereka kaget mendengar bahwa para petarung disuruh melakukan kerja paksa. Karena itu tidak termasuk dalam perjanjian penyelenggaraan turnamen. Setelah itu Gaga dan Farnati pun mendatangi Pak Kus untuk komplain. Tak disangka Rezo juga ada di sana. Lalu Rezo menjelaskan kalau semua itu adalah rencananya. Dia sengaja membuat para petarung menjadi lemah agar Raul yang akan memenangkan kompetisi itu. Dia juga menyarankan Gaga dan Farnati untuk memasang semua uangnya pada Raul. Sementara itu Turbo dan Boyka mulai akur. Mereka bekerja sama dalam mengangkut batu. Turbo dan Boyka mulai mencurigai kalau turnamen Space udah diatur dari awal.
Tapi Boyka tidak peduli karena hanya orang yang berhasil bertahan yang akan menjadi pemenang sejati. Dan setelah bekerja, Boyka dan Turbo langsung berlatih. Keesokan harinya mereka yang hendak menyantap sarapannya langsung dipaksa untuk ke tempat penambangan. Boyka mengambil hikmah dari pekerjaan paksanya ini dan dianggapnya sebagai latihan. Kita diperlihatkan Boyka dan Turbo membelah batu, mengangkatnya, dan sesekali mereka push up. Hal itu sampai membuat para sipir heran. Kemudian Turbo yang melihat Boyka pincang bertanya apa yang terjadi. Tapi Boyka malah langsung marah. Lalu Turbo mengambil setangkai bunga dan meminta Boyka untuk memerasnya dan menggosokkan minyaknya ke lututnya. Sehingga ingin memenangkan turnamen dan kembali kepada keluarganya. Sementara Boyka ingin memenangkan kompetisi ini agar dia kembali dihormati. Dia menganggap dirinya sudah diberikan anugerah dari Tuhan, yaitu sebagai petarung paling lengkap. Dia juga sudah menjalani seluruh kehidupannya hanya berlatih. Singkat cerita, putaran semifinal PSG akan segera dimulai. Pertarungan pertama akan mempertemukan Boyka dengan Andrigo Silva dan pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan, Boyka merasakan kakinya kembali sakit, tapi akhirnya dia berhasil mengalahkan Silva melalui submission lewat kuncian lengan dan leher. Setelah kalah, Andrigo Silva dibawa ke tempat eksekusi. Dia pun akhirnya tewas di tempat. Rezo mengungkapkan kekhawatirannya tentang ketangguhan Boyka dan Turbo pada Pak Kus. Pak Kus pun berjanji akan mengurusnya. Setelah itu, Pak Kus dan bawahannya membawa Turbo dan memukulinya dengan tongkat sipir. Singkat cerita, Raul mendatangi Boyka saat dia sedang latihan. Raul juga memanas-manasi Boyka dengan kekalahannya dari Iceman. Dan sekarang Boyka hanyalah juara di toilet. Boyka akan membalas dan mengetahuinya saat di ring nanti. Setelah itu, Boyka melihat Turbo yang masih terluka sedang berlatih. Dan tidak lama Pak Kus datang menyuruh mereka pergi bekerja. Boyka yang tahu Turbo mantan tentara menyuruhnya untuk kabur ke hutan. Karena di pertandingan berikutnya dia sudah diatur agar kalah. Tapi Turbo menolak dan tetap ingin bertanding. Jika dia kalah, dia akan kembali ke lapas asalnya. Dan tiba-tiba ada seorang kakek yang bertugas memberi minum memberitahu kalau para petarung yang kalah sudah dibunuh. Dan jangan harap kalian keluar hidup-hidup dari Gorgon. Akhirnya Turbo setuju untuk kabur dan Boyka berusaha memotong rantainya dengan palu. Tapi para sipir keburu mengetahuinya dan berusaha untuk menghajar mereka. Di Gorgon, Boyka dibangunkan oleh Rezo yang marah atas kaburnya Turbo. Boyka pun meminta untuk bertemu dengan Gaga karena dia adalah petarungnya. Ternyata Gaga juga ada di situ dan dia meminta maaf kepada Boyka karena sekarang taruhannya sudah diubah. Dia merubah rencana karena pemenangnya sudah diatur oleh Rezo. Dan dia tidak ingin kehilangan uangnya. Boyka hanya dapat memaki Gaga dengan tubuh yang terikat. Singkat cerita, hari pertandingan final pun datang. Boyka dan Raul sudah berada di atas ring. Dan pertandingan pun dimulai. Kita diperlihatkan Raul berhasil mengunci kaki Boyka dan berusaha mematahkannya. Tapi Boyka masih bisa melepaskan kunciannya dengan kaki yang terpincang-pincang. Boyka dihajar sampai jatuh dari atas ring,
Tetapi setelah melihat kain pel dan mengingat kehidupannya di penjara, dia kembali bangkit. Akhirnya Boyka berhasil mengalahkan Raul setelah membuat Raul mematahkan kakinya sendiri. Gaga yang kalah taruhan 5 juta dolar karena mempercayai Rezo sangat marah. Lalu Varnati yang juga kalah banyak pergi menemui Pak Kus dan ingin membunuhnya. Tiba-tiba datang Rezo dan asistennya. Dengan senang hati Varnati pun membunuh mereka berdua. Tetapi dari belakang dia juga ditembak oleh Pakus. Setelah itu Pakus mendatangi Boyka. Dia bilang kalau Turbo tidak bisa mereka temukan dan karena perjanjian dari turnamen hanya satu orang yang bisa bebas, maka Boyka akan tetap ditahan untuk menggantikan Turbo. Boyka tidak peduli dan akan menerima resikonya. Lalu Boyka dibawa ke tempat eksekusi. Dan saat dia akan dieksekusi, tiba-tiba setelah itu mereka mendatangi sebuah mobil dan itu adalah mobilnya Gaga. Ternyata selama film Gaga hanya berhenti mengikuti sarannya Rezo. Padahal dia tetap percaya dengan Boyka dan mempertaruhkan semua uangnya pada si Boyka. Gaga memberikan sekoper uang yang menjadi jatah Boyka. Dia juga memberikan kebebasan untuknya. Kita diperlihatkan Turbo akan pergi dengan Gaga, sedangkan Boyka memilih pergi sendiri. Di tengah jalan, Boyka dan Turbo saling berpamitan. Mereka pun berpisah dan Boyka berlari dengan kegirangannya. Dan film pun selesai. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Thank you guys.